Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Wahyu Arum. Saya dari Prodi Agribisnis Angkatan 21, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Duta Bangsa Surakarta. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang KTT G20 yang dilaksanakan di Bali. Apa sih KTT G20 itu? Nah, berikut akan saya paparkan tentang KTT G20. Konvensi tingkat tinggi G20 Bali adalah pertemuan ke-17 kelompok 20 KTT yang dilaksanakan di Bali, Indonesia pada tahun 2022. Presidensi Indonesia berlangsung sejak 1 Desember 2021 hingga KTT pada kuartal keempat tahun 2022. Apa sih G20 itu? G20 atau Group of 20 adalah sebuah forum utama kerjasama ekonomi internasional yang beranggotakan negara-negara dengan perekonomian besar di dunia, terdiri dari 19 negara dan 1 lembaga Uni Eropa. G20 merupakan representasi lebih dari 60% populasi bumi, 75% perdagangan global, dan 80% PDB dunia. Anggota G20 terdiri dari Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brazil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Republik Korea, Rusia, Prancis, Tiongkok, Turki, dan Uni Eropa. G20 dibentuk pada tahun 1999 atas inisiasi anggota G7. G20 merangkul negara maju dan berkembang untuk bersama-sama mengatasi krisis, utamanya yang melanda Asia, Rusia, dan Amerika Latin. Tujuan G20 adalah mewujudkan pertumbuhan global yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif. G20 awalnya merupakan pertemuan Menteri Keuangan Gubernur Bank Sentral. Namun, sejak 2008, G20 menghadirkan kepala negara dalam KTT. Pada tahun 2010, dibentuk pula pembahasan di sektor pembangunan. Sejak saat itu, G20 terdiri atas jalur keuangan, finance track, dan jalur Sherpa atau Sherpa track. Sherpa diambil dari istilah untuk pemandu di Nepal, menggambarkan bagaimana para Sherpa G20 membuka jalan menuju KTT Summit. Adapun jenis pertemuan dalam G20 yang pertama yaitu Konvensi Tingkat Tinggi atau KTT atau Summit, merupakan klimaks dari proses pertemuan G20, yaitu rapat tingkat kepala negara atau pemerintah. Yang kedua, Ministerial dan Deputies Meeting atau pertemuan tingkat menteri dalam deputi. Diadakan di masing-masing area fokus utama. Forum pada finance track, Ministerial Meeting dihadiri oleh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral, yang disebut Finance Ministerial dan Central Bank Governors Meeting atau FMCBG. Sementara pertemuan para deputi disebut Finance dan Central Bank Deputies Meetings atau FCBD. Yang ketiga, kelompok kerja atau working group. Beranggotakan para ahli dari negara G20, working group menangani isu-isu spesifik yang terkait dengan agenda G20 yang lebih luas, yang kemudian dimasukkan ke dalam segmen kementerian dan akhirnya KTT. Apa sih manfaat G20 bagi Indonesia? Yang pertama, presidensi G20 di tengah pandemi membuktikan persepsi yang baik atas resiliensi ekonomi Indonesia terhadap krisis. Yang kedua, merupakan bentuk pengakuan atas
status Indonesia sebagai salah satu negara dengan perekonomian terbesar di dunia, yang juga dapat mempresentasikan negara berkembang lainnya. Yang ketiga, Indonesia dapat mengkonsentrasi agenda pembahasan pada G20 agar mendukung dan berdampak positif dalam pemulihan aktivitas perekonomian di Indonesia. Yang keempat, menjadi kesempatan menunjukkan kepemimpinan Indonesia di kancah internasional, khususnya di dalam pemulihan ekonomi global. Dari perspektif regional, presidensi ini menegaskan kepemimpinan di Indonesia dalam bidang diplomasi internasional dan ekonomi di kawasan, meningkatkan Indonesia merupakan satu-satunya negara di ASEAN yang menjadi anggota G20. Yang kelima, membuat Indonesia menjadi salah satu fokus perhatian dunia, khususnya bagi para pelaku ekonomi dan keuangan. Yang keenam, pertemuan-pertemuan G20 di Indonesia juga menjadi sarana untuk memperkenalkan pariwisata dan produk unggulan Indonesia kepada dunia internasional, sehingga diharapkan dapat turut menggerakkan ekonomi Indonesia. Dalam pertemuan G20, hasilnya apa saja sih? Yang pertama, dana untuk penanganan pandemi yang terkumpul sebesar USD 1,5 miliar. Beberapa hasil yang dikonkret telah dihasilkan terbentuknya Pandemic Fund yang sampai hari ini terkumpul USD 1,5 billion. Kemudian pembentuk dan operasionalisasi resilience dan sustainability terus di bawah IMF sejumlah USD 81,6 miliar untuk membantu negara-negara yang menghadapi krisis. Kedua, Indonesia mendapat dana untuk transisi energi. Dana yang diterima Indonesia sebesar USD 20 miliar. Kemudian juga energi transition merchandise, khususnya untuk Indonesia memperoleh komitmen dari Just Emergency Energy Transition sebesar USD 20 miliar. Ketiga, hasil konkret berupa komitmen bersama terkait lingkungan. Para pemimpin negara G20 sepakat untuk melindungi 30% daratan dan lautan pada 2030. Apa sih peran Indonesia di G20? PBB mengharapkan peran penting Indonesia sebagai presidensi G20. GCRG dan G20 diharapkan dapat berkolaborasi untuk memastikan ketahanan pangan dan nutrisi global yang berkelanjutan. G20 juga perlu menyelaraskan agenda transisi energi yang mendukung upaya pencapaian SDGs, memastikan akses energi yang berkelanjutan, handal dan terjangkau, dan mendorong kemudahan akses pendanaan dan teknologi bagi negara yang berkembang. Yang terakhir, Indonesia sebagai presidensi G20 tahun 2022 menekankan kolaborasi dengan negara maju dan berkembang untuk menjawab berbagai krisis, termasuk pangan, energi dan keuangan, serta melakukan sinkronasi dan sinergi konkret deliverables dengan inisiatif yang dibangun oleh negara-negara GCRG. Berikut yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.